Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Tayyib, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Allama Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada pertemuan yang ke-69. Kita masih dalam pembahasan Salatul Jumu'ah, akhir pembahasan. Kita sudah menjelaskan beberapa ahkam seputar masalah salat Jumat. Maka akhir pembahasan ini kita bahas tentang salat sunnah rawatib Jumat. Tentang salat sunnah rawatib Jumat. Di sini ada dua pembahasan tentang rawatib Jumat. Apakah ada rawatib qabla al-Jum'ah? Ini yang pertama. Yang kedua, tentang salat sunnah rawatib ba'da al-Jumu'ah. Yang pertama, adapun salat sunnah rawatib qabla al-Jum'ah itu tidak ada, ya. Tidak ada salat sunnah rawatib qabla al-Jum'ah. Ya. Makna rawatib adalah at-tabi', salat sunnah yang mengikut kepada salat wajib, dikerjakan setelah azan atau setelah salat wajib. Taib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Salat sunnah qabliyah Jumat, salat sunnah rawatib sebelum Jumat, setelah azan Jumat, ini tidak ada. Yang ada hanyalah naflun mutlak. Yang ada hanyalah salat sunnah mutlak sebelum Jumat. Itu yang ada. Dan ini hadisnya sudah pernah kita bahas, yaitu hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, man igtasala thumma atal jumu'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia mendatangi Jumat, fa shallama qaddira lahu, lalu dia salat sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuknya. Ini sisi pendalilan pada hadis ini. Dia salat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, yakni dia salat sekian rakaat. Summa ansata hatta yafrug min khutbatih, setelah itu dia diam, setelah dia salat sunnah mutlak ini, setelah itu dia diam sampai selesai dari khutbah. Dia dengarkan khutbah sampai selesai. Summa yusalli ma'ahu, lalu dia salat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah al-ukhra, maka diampuni untuknya antara Jumat itu dengan Jumat yang setelahnya atau Jumat yang sebelumnya. Wa fadlu salasati ayyam, bahkan dilebihkan 3 hari. Jadi totalnya berapa? 10 hari. Diampuni dosanya dari Jumat itu dengan Jumat sebelumnya, bahkan ditambah 3 hari setelahnya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan dinukil dari as-sahabah, dari para sahabat, mereka itu melakukan salat sunnah mutlak. Ya, dinukil dari para sahabat, mereka itu tidak melakukan salat sunnah rawatib qabla al-Jum'ah. Tidak ada di antara para as-salaf, para sahabat. Yang ada hanyalah salat sunnah mutlak. Dinukil
Dari mereka diantaranya adalah apa yang dinukil dari sahabat Ibnu Umar, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, diriwayatkan dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub dan dari Nafi' bahwa kana Ibnu Umar yusalli qabla al-jumu'ah 12 raka'atan, bahwasanya Ibnu Umar biasa salat sunnah mutlak sebelum Jumat sebanyak 12 rakaat. Dan juga hal itu dinukil dari Ibnu Mas'ud. Iya. Taib. Dinukil dari Ibnu Mas'ud. Dan Nabi SAW tidak pernah melakukan salat sunnah rawatib sebelum Jumat, tidak di masjid, tidak pula di rumahnya. Walau kana yaf'alu dzalik, kalau seandainya Nabi melakukan salat sunnah rawatib qabla al-jum'ah, sebelum Jumat, di rumahnya atau di masjid, pasti dinukil oleh para sahabat dan pasti dinukil oleh istri beliau yang ada di rumah, ya kan? Tayyib. Tapi tidak ada ya, Nabi SAW, beliau itu kalau sudah tiba di masjid, ya ini adabnya kalau dia mau berkhutbah, ini faedah penting perlu diketahui bersama, khususnya bagi orang yang mau berkhutbah Jumat, adalah Nabi SAW idza qadimal masjid jalasa 'alal mimbar wa udhina lis-shalah. Nabi SAW itu kalau datang ke masjid langsung duduk di atas mimbar, bukan salat dulu ya. Ya. Jadi Nabi kalau qadimal masjid, tiba di masjid dari rumahnya kan, rumah Nabi itu dekat dengan masjid. Sampai Nabi berkata, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dengan mimbarku, kan dekat masjidnya dengan rumah Nabi SAW, antara rumahku dengan mimbarku ada raudhah min riyadil jannah, ada raudhah min riyadil jannah. Iya. Dan raudhah ini adalah tempat yang paling bagus, ya, tayyib, tempat yang paling bagus. Dan tentang makna raudhatun min riyadil jannah ini ada pembahasan para ulama juga tentangnya. Iya. Ada yang mengatakan bahwa dia nanti diangkat ke langit, ya. Tayyib, dan seterusnya dari penafsiran para ulama. Jadi Nabi kalau tiba di masjid untuk khutbah Jumat, ketika beliau tiba, beliau langsung duduk di atas mimbar. Masuk masjid langsung di atas mimbar. Duduk. Ya. Taib. Wa udzina lis-shalah. Kemudian diazankan untuk salat. Tentunya dia sebelum duduk dia berikan salam dulu ya. Diberikan salam dulu, setelah itu diazankanlah untuk salat. Naam. Diazankanlah untuk salat. Wal marwi anin Nabi SAW fi salatihi qabla al-jum'ah la yasi. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi SAW salat sunnah rawatib sebelum Jumat itu semuanya tidak ada yang sahih. Ada memang hadis dinukil ya, bahwa kana Rasulullah yusalli qabla al-jum'ah arba'an, ada dinukil seperti itu. Nabi biasa salat sunnah sebelum Jumat 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tidak ada hadis yang sahih Nabi salat sunnah rawatib sebelum Jumat. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan keterangan yang sangat indah tentang ini dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau berkata, kana idza faraga Bilal minal adhan. Ya, apabila Bilal telah selesai dari mengumandangkan azan, maka Nabi SAW secara langsung berkhutbah. Jadi setelah azan Bilal, Nabi langsung berkhutbah. Tidak ada lagi yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Nah, dan dari praktek sunnah Nabi SAW ya, itu tidak ada yang dibaca lagi. Kalau sudah masuk waktu sholat begitu, tidak ada lagi yang dibaca keterangan masuk sekian puluh ribu, 50.000, 100.000 infak. Itu bukan dari sunnah Nabi SAW, dan membiasakan seperti itu adalah perkara yang tidak baik sebenarnya ya. Apalagi dari kegiatan-kegiatan seperti itu
Yang pertama, kalau masuk waktu itu sudah mengambil apa? Mengambil ruang yang sebenarnya orang harus berkhutbah, diambil lagi ruang waktu untuk dibacakan pemasukan dan pengeluaran. Ditambah lagi ada yang berinfak 5.000 almarhum, dibacakan lagi Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ini mengambil waktu yang sangat panjang. Infaknya 10.000, infaknya 5.000, infaknya 20.000, dibacakan lagi Al-Fatihah. Itu mengambil waktu, dan itu bukan bagian dari ibadah Jumat. Itu menghabiskan waktu. Ya. Taib. Jadi Nabi SAW apabila telah selesai azan Bilal, Nabi langsung berkhutbah. Enggak ada lagi yang ditunggu. Walam yakun ahadun. Nah, di sini pendalilannya Ibnu Qayyim, ketika selesai azan Nabi langsung berkhutbah. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang bangkit berdiri mengerjakan salat sunnah 2 rakaat albatta, sekalipun kata beliau tidak ada. Beliau bantai itu. Tidak seperti di zaman sekarang kan, kalau sudah apa? Kalau sudah azan, imamnya berdiri berkhutbah, innal hamdalillah. Nah, ini kaum muslimin berdiri salat sunnah rawatib qoblal Jum'ah. Dan ini sangat menyelisihi sekali. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Nah, sedangkan mereka apa? Ingin melakukan ibadah katanya, ingin mencari pahala. Kalau mau cari pahala, ikuti dalil. Kalau tidak mengikuti dalil, mengikuti perasaan, perkiraan, sangkaan, bukan pahala yang didapatkan. Bahkan kita menyelisihi sunnah. Jadi tidak ada seorang pun dari sahabat yang berdiri ketika azan sudah dikumandangkan dan Nabi berdiri berkhutbah. Tidak ada seorang pun di antara mereka berdiri untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat. Walam yakun al-adhan illa wahidan. Ya, tambahan faedahnya lagi. Dan azan itu tidaklah terjadi kecuali 1 kali azan saja. Ya, ini azan di zaman Nabi SAW, azan Jumat itu 1 kali saja, bukan 2 kali azan. Dan ini yang lebih afdal. Jelas ini? Kalau mau ditegakkan sunnah, azannya 1 kali saja, tidak usah 2 kali. Wa hadza yadullu ala anna al-jumu'ah kal id. Ini dalil juga menunjukkan bahwa Jumat itu sama dengan Id. Tidak ada salat sunnah sebelumnya, ya. Hada asahu qaulul ulama. Ini merupakan pendapat yang paling sahih dari 2 pendapat para ulama. Ada pendapat lain dalam masalah ini, tapi ini yang paling kuat. Ini yang kita amalkan insyaallah. Di atas inilah ditunjukkan oleh sunnah. Kan itu Nabi SAW keluar dari rumahnya, kemudian apabila beliau sampai ke masjid, beliau langsung naik ke atas mimbar. Setelah itu Bilal langsung mengumandangkan azan. Itu begitu urutannya, langsung, tidak ada fase-fase, ya. Nabi langsung masuk, naik di atas mimbar, azan, kemudian Bilal langsung mengumandangkan azan Jumat. Jika Nabi SAW telah menyempurnakan khutbahnya, ya, taib, faida akmalahu, yakni apabila Bilal telah menyempurnakan azannya, maka Nabi SAW pun berkhutbah tanpa ada fasil. Yakni tidak ada fasil antara azan dengan apa? Khutbah, tidak ada fasil, tidak ada pemisah. Habis selesai azan langsung innal hamdalillah. Hada kana, ini ya yang dipersaksikan ya oleh semua orang yang mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kata beliau, siapa yang menyangka bahwa mereka, yakni Nabi dan para sahabatnya, jika selesai Bilal dari azan, siapa yang menyangka bahwa para salaf, para sahabat, mereka ini salat sunnah 2 rakaat setelah azan, fahuwa ajhalun nasi bis sunnah, maka dia adalah manusia yang paling jahil tentang sunnah. Maka dia adalah manusia yang paling jahil terhadap sunnah. Demikian diterangkan dalam Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 431 sampai 432. Taib, sekarang kita berpindah yang kedua, rawatib ba'da al-jumu'ah. Adapun salat sunnah rawatib ba'da al-jumu'ah, kita katakan boleh seorang melakukan salat sunnah 2 rakaat dan boleh dia kerjakan 4 rakaat. Iya. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, kana yusalli qabla al-zuhri wa rak'atain ba'daha wa rak'atain.
wa ba'daha rak'atain. Adalah Nabi SAW biasa mengerjakan salat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat dan ba'da zuhur 2 rakaat. Ba'da maghrib 2 rakaat di rumahnya, ba'da isya 2 rakaat. Wa kana la yusalli ba'da al-jumu'ah hatta yansarif fa yusalli rak'atain. Dan adalah Nabi SAW, ini faedah diperhatikan, dan adalah Nabi SAW tidak salat ba'da Jumat hatta yansarif. Apa maknanya hatta yansarif? Sampai beliau berpindah, lalu beliau mengerjakan 2 rakaat. Ya. Dalam sebagian lafaz disebutkan beliau tidak melakukan salat sunnah ba'da Jumat sampai beliau yatakallam, berbicara. Apa makna yatakallam? Ya, yatakallam itu maksudnya bicara. Asy-Syaikh bin Baz mengatakan yatakallam di sini termasuk di dalamnya zikir. Beliau tidak melakukan salat sunnah ba'daha sampai beliau berzikir. Iya. Dan tidak mengapa seorang setelah dia ba'da Jumat selesai salat dia berbicara dengan kawannya, baru dia salat sunnah ba'da Jumat, itu juga tidak apa-apa. Nah, sebagaimana boleh salat sunnah 2 rakaat, boleh salat sunnah 4 rakaat. Iya. Kalau salat sunnah 2 rakaat ba'da Jumat, hadisnya Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi. Sedangkan hadis salat sunnah ba'da Jumat 4 rakaat dikeluarkan ya oleh diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, riwayat Muslim. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum al-jumu'ah falyasalli ba'daha arba'an. Apabila salah seorang di antara kalian salat Jumat, maka hendaklah dia salat ba'da Jumat 4 rakaat. Jadi bisa 2 rakaat, bisa 4. Nah, tentang hadis ini ada yang menukil 4 rakaat, ada yang menukil 2 rakaat, ya, ada yang menukil 4 rakaat, ada yang menukil 2 rakaat. Itu terjadi khilaf, ya. Terjadi apa? Khilaf. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkan, ya, dia katakan kalau dia salat sunnah 2 rakaat, kalau dia salat sunnah di rumahnya, maka dia kerjakan 2 rakaat. Seperti ada di sini. Dalam riwayat lain itu di rumahnya, ya. Jelas langsung lafadznya, salat sunnah ba'da Jumat di rumahnya 2 rakaat. Dalam riwayat lain. Karena ini hadisnya banyak, ya, bukan satu. Jadi kata para ulama, kalau dia salat sunnah ba'da Jumat di rumahnya, maka dia kerjakan 2 rakaat. Dan kalau dia kerjakan di masjid, maka dia kerjakan berapa? 4 rakaat. Namun pembagian ini tidak benar, ya. Membagi-bagi seperti ini kurang kuat. Nah, karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala berkata, salat sunnah yang paling afdal dikerjakan di rumah, kata beliau. Baik dia kerjakan 2 maupun 4 sama saja. Di masjid lebih afdal, karena ada hadis yang menjelaskan tentang salat sunnah di rumah, yaitu sabda Nabi SAW, sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Zaid bin Thabit, Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena seafdal-afdal salat adalah salatnya seseorang di rumahnya, kecuali salat apa? Wajib. Jadi kalau ini salat sunnah rawatib ba'da Jumat, mau dia kerjakan di masjid bisa 4 rakaat, mau dia kerjakan di rumah 4 rakaat bisa juga, la ba'as, tidak ada masalah, insyaallah. Ya, tidak ada masalah. Baik, selesai pembahasan salat Jumat. Ya. Kita sekarang masuk pembahasan salatul Idain. Salat al-Idain, salat 2 hari raya. Pembahasan pertama tentang salat Idain adalah hukum salat Id. Tentang hukum salat Id ini kita bacakan hadisnya dulu. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa bil khuruji ilaihima hatta al-awatiq.
Nabi SAW memerintahkan manusia untuk keluar melakukan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Hatta al-awatik, sampai wanita-wanita yang dipingit di dalam rumah. Itu al-awatik. Al-awatik yakni gadis-gadis, para wanita yang enggak pernah keluar rumah sampai Nabi perintahkan keluar juga kalau hari Id. Ini maknanya apa? Penekanan. Wal huyat, ditambah lagi wanita yang haid juga disuruh keluar. Coba antum perhatikan lafadznya ya, amarah. Amarah itu asalnya lafadz digunakan untuk fi'il apa? Untuk apa? Untuk kewajiban. Nabi perintahkan untuk keluar. Ya. Itu lafadz ini memberikan kesan wajib. Karena kalimat wajib itu dalam ilmu usul banyak ya, ada kalimat wajib, ada kalimat lazim, ada kalimat katabah, ada kalimat amarah, ada kalimat ala. Lafadz-lafadznya banyak itu kalimat wajib. Ya dalam ilmu usul. Maksudnya amarah. Jadi memberi kesan wajib. Ya. Diperintahkan keluar salat Id al-awatik, wanita-wanita yang dipingit dalam rumah, tidak pernah keluar, disuruh keluar juga. Al-huyat, wanita haid. Yashhadna al-khair. Untuk apa? Menyaksikan al-khair. Untuk menyaksikan apa? Salat Id maksudnya. Wa da'watan nas, dan seru wa da'watul muslimin, dan menyaksikan seruan kaum muslimin. Wa ya'tazilul huyat al-musalla. Hanya saja Nabi memerintahkan agar supaya wanita-wanita yang haid secara khusus dia ya'tazil. Ya'tazil itu apa? Menjauhi tempat salat, yakni memisahkan diri dari orang yang salat, mengambil tempat khusus. Gitu. Ya, karena orang yang haid tidak salat. Ya. Jadi walaupun wanita haid tidak salat, disuruh juga keluar untuk menyaksikan kebaikan pada hari Id. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena itu para ulama berselisih tentang hukum salat Id. Sebagian ulama mengatakan dia adalah sunnah muakkad dan yang benarnya hukumnya wajib. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di kitabnya beliau berkata, as-sahih anna salatal Id fardhu ain. Yang sahih bahwa salat Id itu fardhu ain. Iya. Salat Id itu adalah fardhu ain. Dalilnya wa dalil al-istadallu bihi ala fardhil kifayah. Dalil para ulama, karena ada ulama juga berpendapat dia adalah fardhu kifayah. Kata beliau, adapun dalil yang dijadikan istidlal oleh sebagian para ulama bahwa dia adalah fardhu kifayah, itu sebenarnya dalilnya adalah dalil yang menunjukkan fardhu ain. Iya, jelas ya? Dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah itu sebenarnya dalil yang menunjukkan fardhu ain. Karena itu Nabi SAW memerintahkan, yakni mendorong, Nabi SAW memberikan dorongan kepada manusia melakukan salat Id sampai beliau memerintahkan untuk mengeluarkan al-awatik wa dawatil khudur, yakni wanita-wanita yang tidak pernah keluar, wanita yang dipingit. Perintahkan wanita haid untuk menyaksikan Id, cuma menjauhi tempat salat, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Iya. Tayyib. Ini hukum salat Id. Yang kedua, pembahasan kita adalah waktu salat Id. As-Sa'di rahimahullah berkata, wa waqtuha min irtifa'is syamsi kidarumhin ila zawal. Waktu salat Id itu dimulai dari terangkatnya matahari sekadar satu tombak. Ya, ini awalnya, ila zawal, sampai masuknya waktu salat zuhur. Iya. Itu waktu salat Id. Kan kalau pagi ada namanya waktu terlarang, ya. Ba'da subuh terlarang salat. Sampai matahari terbit, itu waktu pertama. Waktu keduanya dilarang seorang salat mulai dari terbit matahari sampai qadra rumhin, sampai setinggi sekadar satu tombak. Nah, nanti setelah matahari naik sekadar satu tombak, dan itu jaraknya dari terbit matahari kemudian terangkat satu tombak, itu jaraknya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, antara 15 sampai 20 menit. Jadi kalau misalnya kita, dan ini penting sekali kita ketahui, ya,
Jadi kalau misalnya kita sudah tahu ya, ada jadwal misalnya masuk waktu sholat jam 4.30 misalnya, setengah 5 ya misalnya, masuk waktu sholat. Kemudian nanti terbit matahari jam 6. Kan ada sekarang aplikasi juga kan, mudah. Jam 6 terbit matahari. Maka tinggal kita tambah berapa menit? 15 menit. Ya, tinggal kita tambah 15 menit, 20 menit. Setelah itu berarti sekadar satu tombak. Begitu. Itulah awal mula dari salat sunnah syuruk. Ya kan? Disitulah orang juga melakukan awal mula salat sunnah duha. Karena salat sunnah syuruk itu sama saja dengan salat sunnah duha, sama saja. Mau dia niatnya syuruk bisa, mau dia niatnya duha juga bisa. Bahkan orang yang sudah melakukan salat sunnah syuruk di waktu pagi, boleh dia salat sunnah duha lagi. Kalau dia niatnya salat sunnah duha di situ tidak ada masalah. Ya. Dikatakan ini salat sunnah syuruk, itu penamaannya sebenarnya dinamakan oleh Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas menamakan itu sebagai salat sunnah apa? Syuruk. Baik. Dan itu adalah awal mula salat sunnah duha. Iya. Jadi itu awal mula salat Id. Mulai dari terbitnya matahari, terangkat sekadar satu tombak sampai zawal. Iya. Diterangkan dalam hadis Yazid bin Khumair, kharaja Abdullah bin Busr ma'an nas fi yaumi Idul Fitrin atau Adha. Abdullah bin Busr keluar bersama manusia pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Fa ankara ibta'al imam. Beliau radhiyallahu anhu, beliau ini sahabat ya, Abdullah bin Busr. Maka beliau pada waktu itu mengingkari keterlambatannya imam. Beliau mengingkarinya. Beliau berkata, inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa dhalika hina tasbih. Dulu kami bersama Nabi SAW itu sudah selesai kalau jam begini sudah selesai apa? Salat Id di saat seperti sekarang ini. Wa dhalika hina tasbih. Iya. Wa dhalika hina at-tasbih. Saya lupa makna tasbih di sini. Nanti dilihat syarahnya ya. Ada makna tasbih pada hadis ini lain. Adapun akhir waktunya adalah waktu zawal. Karena itu terjadi ijma' para ulama bahwasannya waktu salat Id min tulu'i syamsi ila zawal. Itu ijma' para ulama ya. Ada ijma' para ulama bahwa waktu salat Id mulai dari terbitnya matahari, tentunya terbitnya di sini sekadar satu tombak setelah naik ya, sampai zawal. Ini ijma. Ya. Ini ijma. Karena itu tidak pernah diketahui Nabi SAW melakukan salat Id setelah zawal. Iya. Kemudian pembahasan tambahan tentang masalah waktu salat Id ini, bagaimana dengan orang yang tidak mengetahui salat Id hari itu, apakah sudah masuk Idul Fitri, selesai lagi orang puasa, atau Idul Adha, dia tidak tahu kecuali ba'da zawal. Ya. Jika ada seorang tidak mengetahui Id kecuali setelah zawal, baru dia tahu ternyata ini hari Id. Atau akharuha li udrin, atau mereka mengakhirkannya karena ada udur. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW ya. Seperti Nabi SAW tidak tahu kalau itu hari Id karena matahari karena matahari yang terbenam itu terjadi gummah, terjadi mendung, kabut. Tapi di tempat lain ada yang terang. Ya. Atau diakhirkan karena ada udur, baru sampai berita khabar bahwa hari ini sudah masuk tanggal 1 Syawal, Idul Fitri misalnya. Maka cara yang seperti ini dikodok besoknya ya, karena waktunya sudah habis, karena dia datang ba'da zawal ya. Seandainya informasi ini sebelum zawal, qabla zawal jam 9 kah, jam 10, mungkin Nabi mengerjakannya. Tapi karena dia datang ba'da zawal,
ya, maka diqadha. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar atau Abu Umair Ibn Anas Ibn Malik qala haddatsani Amu Mali min al-Ansar min ashabi Rasulullah SAW qala, ya, dia berkata gumma alaina hilalu Syawal, telah terjadi gummah, yakni mendung menimpa mereka, ya, sehingga hilal itu tidak kelihatan. Hilalnya Syawal, yakni mereka melihat, ya, di tempat-tempat yang tinggi untuk menentukan tanggal 1 Syawal. Ternyata gummah, ternyata mendung, kabut, ya. Fa asbahna siyaman, karena mendung seperti ini hadisnya kan jelas, ya, kalau terjadi mendung maka mereka menggenapkan puasa. Maka kata beliau, maka kami pun semuanya berpuasa. Faja'a rukbun min akhirin nahar, maka tiba-tiba ada seorang pengendara, dia datang di akhir siang, ya, maksudnya akhir siang di sini sudah zawal, sudah zuhur, ya. Fasyahidu inda Rasulullah, dia bersaksi kepada Nabi SAW bahwa dia melihat hilal kemarin, dia lihat hilal. Dan persaksian seperti ini diterima, ya, selama orang yang membawa berita adalah seorang yang apa? Thiqah, terpercaya. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya, kalau dia fasik maka ditabayyun, kalau dia thiqah maka kabar orang yang thiqah diterima. Naam. Jadi dia bersaksi bahwa kemarin dia melihat hilal. Kemarin kan mendung, ya, mereka berpuasa hari itu. Maka apa yang diperintahkan Nabi SAW? Fa amara Rasulullah SAW ayyuftiru fi min yaumihim. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang hari itu berpuasa, mereka diperintah untuk berbuka, batalkan puasa, karena sebenarnya hari ini hari apa? Hari Id. Wa ayakhruju li'idihi minal ghad. Dan Nabi, perintah Nabi SAW yang kedua agar supaya mereka semua keluar untuk melakukan salat Id. Kapan? Besoknya. Ini pendalilannya jelas, ya, bahwa kapan informasi terlambat diketahui atau karena ada udzur, kalau dia datang informasi itu ba'da zawal, setelah zawal, maka caranya diqadha. Ya, tentunya ini yang menentukannya adalah pemerintah, ya, bukan orang per orang. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya tentang bagaimana dengan orang yang terlambat luput salat Id. Dia luput dari melakukan salat Id. Apakah dia luput 1 rakaat, 2 rakaat, atau dia luput 2 rakaat atau sebagiannya? Ya. Bagi orang yang luput salat Id seluruhnya atau sebagiannya, maka dia juga mengqadanya. Mengqadanya ini dia kalau dia masbuk 1 rakaat, ya, dia bayar. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, man nasiya salatan, man nasiya salata falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari salat, hendaklah dia mengerjakannya jika dia mengingatnya. Naam. Dalam lafaz yang lain, fama adraktum fasallu wa ma fa'atakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati dari salat, maka salatlah kalian, dan apa yang kalian luput, maka sempurnakanlah. Maka sempurnakan. Iya. Jadi dia qadha, ya. Jadi dia qadha. Misalnya kalau dia terlambat 1 rakaat, ya dia bayar. Ya, dia bayar, ya. Misalnya 1 rakaat. Jadi kalau nanti misalnya didapati rakaat kedua, berarti dia rakaat keberapa? Ya Mas Buk, dia rakaat keberapa? Rakaat pertama. Berarti secara otomatis imamnya takbirnya berapa kali rakaat kedua? 5 kali. Sebenarnya orang yang masbuk ini harusnya takbir berapa kali? 7 kali. Jadi kalau takbir nanti 5 kali, dia kasih cukup takbirnya 7 kali. Nanti kalau di rakaat kedua, dia takbirnya 5 kali. Dia qadha salatnya. Tapi kalau misalnya dia dapati imam, dia sudah sampai ke mana? Ke lapangan. Sampai di lapangan sudah salam orang, assalamualaikum warahmatullah. Terlambat. Naam. Assalamualaikum warahmatullah. Baru dia datang. Ya, dia qadha.
Dia kerjakan 2 rakaat di situ, setelah itu dia duduk dengarkan khutbah. Jelas? Saya kira mudah ya. Paling minimal ini malu-malu saja begitu. Paling minimal. Apa nabi ini orang sudah selesai sholat baru datang. Terlalu sibuk beli baju baru mah. Wa qala bihi jam'un min as-salaf, ya, ini pendapat sekelompok para ulama as-salaf yang mengatakan itu diqadha kalau dia ketinggalan salat, ya. Ini pendapat sebagian as-salaf, sekelompok para as-salaf. Dan ini mazhab yang dipegang oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Dan Imam Ahmad. Tayyib. Dan kalau dia mengqadanya menurut mazhab ini, kalau dia mengqadanya berarti dia mengqadanya sama dengan salat Id. Berapa rakaat salat Id? 2 rakaat. Ini pendapat sekelompok as-salaf dan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir bahwa Nabi SAW salat Idnya 2 rakaat, ya. Maka setiap orang yang salat Id dia harus salat seperti salatnya Nabi SAW. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itulah sunnah. Tidak boleh dia menambah jumlah salat bagi siapa yang luput salat Id. Tidak boleh dia menambah. Tetap dia kerjakan 2 rakaat. Dipaham, ya? Dia mengqadanya tetap 2 rakaat. Dan ada pendapat yang lain, kalau dia mengqadanya, kalau dia sudah habis waktunya, orang sudah selesai salat, dia mengqadanya 4 rakaat. Dia mengqadanya berapa? 4 rakaat. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud pendapat ini, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini membangun pendapatnya qiyas, ya, qiyas ala man fatatul jumu'ah. Mereka kiaskan sama dengan orang yang luput salat Jumat. Kalau ada orang misalnya datang ke masjid, selesai salat Jumat, dia tidak hadir khutbah, Jumat juga tidak dapat, salat Jumatnya juga tidak dapat, salam. Berarti dia mengqadha atau tidak? Dia mengqadhanya. Berapa rakaat? Berapa rakaat dia kerjakan? Ini orang yang ketinggalan salat Jumat. Berapa rakaat dia kerjakan? Ya, 4 rakaat dia kerjakan. Dia salat zuhur. Tidak mungkin dia Jumat sendiri, kan? Masa dia Jumat sendiri? Dia berdiri berkhutbah. Dia lagi jadi imam. Dia juga jadi makmum. Bagaimana caranya? Dia mengqadhanya salat zuhur. Makanya pendapat ini Ibnu Mas'ud dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa orang yang ketinggalan salat Id 2 rakaat dikiaskan sama dengan orang yang ketinggalan salat apa? Jumat. Jadi dia kerjakan berapa rakaat? 4 rakaat. Dan 4 rakaat ini ya jelas itu adalah salat zuhur. Ya. Baik. Namun pendapat ini sebenarnya kurang kuat dibandingkan pendapat yang pertama, ya. Pendapat pertama itu lebih kuat. Iya. Pendapat pertama lebih kuat. Jadi di sini tidak bisa dikiaskan, ya. Ya, sama antara Jumat dengan Id. Ya, sama dengan, tidak bisa dikiaskan antara Jumat dengan Id. Kenapa tidak bisa disamakan? Beda Jumat dengan Id. Ya. Beda Jumat dengan Id. Jadi siapa yang luput salat Jumat, ya. Siapa yang luput salat Jumat, maka tentu fardunya Jumat ini akan kembali kepada salat zuhur. Beda dengan salat Id. Beda dengan salat Id. Ya. Kalau orang luput salat Id, dia tidak diganti seperti zuhur. Ya, dikerjakan sama seperti amalannya Nabi SAW, seperti yang kita jelaskan tadi, yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Munzir. Iya. Taib. Dan tetap dia kerjakan tata cara salat Id. 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Iya. Kemudian lanjut tentang masalah salat Id, yaitu tentang melakukan salat Id di lapangan. Kata Sa'di rahimahullah, wa sunnatu fi'luha fis sahra.
dan disunnahkan salat Id itu dilakukan di lapangan. Iya. As-Sahra ini padang terbuka ya, tempat yang terbuka. Kalau dalam riwayat yang lain itu disebutkan musalla ya. Musalla itu artinya tempat sholat, lapangan, bukan musalla. Makna musalla yang ada di tempat kita ini, kalau dikatakan musalla itu masjid kecil ya. Jadi Nabi SAW itu sholatnya di As-Sahra. Sahra ini tempat terbuka, bukan di masjid. Karena tidak dinukil dari Nabi SAW sholat idnya di masjid. Semuanya itu di lapangan. Itu yang dilakukan Nabi SAW senantiasa dalam hidupnya ya. Iya. Karena itu lafadznya tadi yang sudah lewat, ya'tazilu al-huyyat al-musalla. Wanita-wanita haid itu menjauhi al-musalla. Al-musalla artinya tempat salat. Yang dimaksudkan adalah lapangan. Iya. Datang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla." Adalah kebiasaan Nabi SAW keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju ke tempat salat, yakni lapangan. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Yang paling pertama beliau lakukan setelah tiba di masjid, setelah tiba di lapangan adalah melakukan salat Id. Thumma yansarif, setelah itu beliau berpaling, fa yaqumu maqabilin nas. Setelah itu beliau berdiri menghadap kepada manusia. Wan nasu julusun ala sufufihim, sedangkan manusia tetap duduk di atas tempat duduk mereka. Ya. Maka fa ya'idhuhum wa yusihim. Setelah itu Nabi berkhutbah, memberikan mau'izah, memberikan nasihat, tazkirah, dan memberikan tausiyah, taklim, wasiat-wasiat, wa ya'muruhum, dan Nabi memerintahkan mereka perintah-perintah syariat. Fa in kana yuridu ayyaqta'a ba'san qata'ah. Jika Nabi ingin memutuskan sejenak, beliau memutuskan. Aw ya'muru bi syai'in amara bih. Ya, dan jika beliau ingin memerintahkan sesuatu, beliau perintahkan. Setelah itu beliau berpaling. Ya, setelah itu beliau berpaling, selesai. Iya. Nah, ini hadisnya panjang ya. Sampai nanti manusia setelah Nabi SAW meninggal, dikisahkan oleh Abu Sa'id, senantiasa manusia di atas perkara itu, tentang petunjuk Nabi SAW, sholat dulu berkhutbah, gitu ya. Sholat khutbah. Senantiasa hal ini dilakukan oleh Nabi sampai Abu Bakar, sampai Umar, sampai Utsman, sampai Ali, hatta kharajtu ma'a Marwan. Nanti ini berubah di zamannya Marwan. Marwan ini Amirul Mukminin di negeri Madinah pada waktu itu. Ya. Baik. Fi adha atau fitri. Di sini rawi syak apakah di kisahnya ini Idul Adha atau Idul Fitri. Ya. Falamma ataina al-musalla, kata Abu Sa'id, ketika kami sampai di tempat salat, ya, tiba-tiba mimbar itu sudah dikasih berdiri, ya, oleh Katsir Ibn Salt. Yani mimbar langsung dikasih berdiri, langsung ada khutbah. Fa idza Marwan yuridu ayartakiyahu qabla ayusalli. Kemudian Marwan ingin naik ke atas mimbar sebelum salat. Mau dia apa? Berkhutbah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Fadhabattu bi thawbihi fajabadani." Maka saya pun menarik bajunya Marwan. Amirul Mukminin ini ditarik bajunya oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Saya pun menarik bajunya, ya, dan dia tarik juga bajuku. Yani Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri ingin menegur ya, Nabi tidak berkhutbah sebelum Id. Nabi salat dulu kan? Ya tadi. Maka saya tarik bajunya. Ya. Fartafa'a fa khataba qabla shalah. Namun dia pun tetap naik ke atas mimbar dan dia berkhutbah sebelum salat. Fakultu lahu ghayyartum wallahi, antum sudah merubah sunnah Nabi, wallahi antum merubah sunnah.
antum telah merubah petunjuk Nabi SAW. Maka Marwan berkata, Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, qad dhahaba ma ta'lam, sudah pergi apa yang antum tahu itu. Ini pelanggaran ya. Sudah hilang apa yang antum ilmui itu, sudah tidak ada lagi. Qultu ma a'lam wallahi khairun mimma la a'lam. Nah, ini luar biasa ini sahabat ya. Ini yang biasa dijadikan dalil oleh siapa orang yang amar ma'ruf nahi munkar sama penguasa ya. Tapi ini luar biasa ini. Ya, menegakkan hujjah di hadapan penguasa. Ya. Jadi kata Marwan, sudah hilang, sudah tidak ada lagi yang antum ketahui itu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ma'a'lam wallahi khairun. Apa yang saya ketahui dari petunjuk dan sunnah Nabi itu lebih baik daripada apa yang saya tidak ketahui, daripada apa yang antum kerjakan ini. Faqala inna an-nas lam yakun. Jadi alasannya Marwan ada ya, alasannya di sini disebutkan di terakhir. Inna an-nas lam yakunu yajlisuna lana ba'da shalah faj'altuha qabla shalah. Sesungguhnya manusia senantiasa duduk bersama kami ba'da salat. Faj'altuha qabla shalah, maka saya pun menjadikannya sebelum salat. Maksudnya apa? Kalau saya berkhutbah ba'da salat, nanti orang bubar. Paham maksudnya? Kalau saya berkhutbah ba'da salat, orang bubar nanti. Kalau saya berkhutbah sebelum salat, mana bisa mereka bubar? Mereka pulang, mereka tidak salat. Iya kan? Iya. Jadi ini alasan, namanya alasan mati ini ya. Alasan tidak benar. Tidak boleh seorang berkias ya. Padahal berkhutbah itu, khutbah salat Id tidak sama khutbah salat Jumat, tidak sama. Khutbah salat Jumat itu agak berat syarat-syaratnya. Tidak boleh kita banyak tingkah, bermain-main dengan perkara sia-sia. Batal salat Jumat, batal pahala Jumat, bukan salat Jumat, batal pahalanya. Ya, orang imam khutbah, khatib berkhutbah, orang bicara, batal pahala Jumat. Apa maknanya batal pahala Jumat? Sudah kita bahas kemarin ya. Pahala Jumatnya tidak dapat, dia cuma dapat pahala salat zuhur. Dia cuma dapat pahala salat zuhur saja. Pahala Jumat yang disebutkan dalam hadis itu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Keutamaannya ini, diampuni dosanya 1 pekan, tambah 3 hari jadi 10 hari. Itu enggak dapat sudah. Iya. Enggak boleh orang bicara. Adapun salat Id bebas. Orang salat Id yang pertama di antara bentuk kebebasannya pada khutbah Id, Nabi SAW memberikan izin untuk pulang bagi orang yang punya hajat. Dalam hadis yang sahih, bisa dibaca ya hadis-hadis tentang masalah ini. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau duduk silahkan, dan siapa yang mau berpaling pulang ada hajat silahkan dia pulang. Boleh ya. Jadi tidak perlu ditahan dia khutbah sebelum salat, tidak perlu ditahan orang. Satu. Yang kedua, khutbah salat itu bebas, mau orang bicara bisa. Dia mau bincang-bincang dengan teman yang lain, bicara tidak apa-apa, tidak terlarang ya. Tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa bicara ketika khutbah itu batal pahala, tidak ada. Hadir saja boleh orang pulang. Jelas ini? Nah, jadi ini sunnah pada hari Id, salatnya di lapangan. Dan tentunya yang sunnah adalah melakukan salat, kemudian baru setelah itu melakukan apa? Khutbah. Nah, di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang sunnah-sunnah pada hari Id. Sunnah-sunnah pada hari Id. As-sunan fi yaumil Id. 1, beliau berkata, wa ta'jilul adha wa ta'khirul fitri. Fil fitri khasatan qabla shalah bitamrati witran. Yang pertama dari sunnah-sunnah pada hari Id, kata Sa'di, menyegerakan salat Idul Adha dan mengakhirkan salat Idul Fitri. Ya.
Ini berdasarkan hadis Ibnu Huwairits, Nabi SAW telah menulis kepada Amr bin Hazm, ya, untuk memberikan peringatan kepada manusia agar supaya ajilil adha, menyegerakan salat Idul Adha. Dan di kitab-kitab fikih para ulama tentang ini jelas sekali, ya, dianjurkan untuk menyegerakan Idul Adha, salat Idul Adha, dan dianjurkan mengakhirkan salat Idul Fitri. Hikmahnya saya rasa jelas, ya. Kenapa disuruh menyegerakan takjil, menyegerakan salat Idul Adha? Ya, tujuannya adalah supaya kaum muslimin bisa bersegera untuk menyembelih, karena menyembelih itu waktunya ya lumayan lama, ya. Karena dia mau menyembelih, maka Nabi SAW itu menyegerakan salat Idul Adha karena tujuannya mau cepat menyembelih. Kenapa mau cepat menyembelih? Karena mau cepat makan. Iya. Alasannya kenapa mau cepat makan? Karena sebelum salat Idul Adha Nabi tidak menganjurkan makan. Ya. Beda dengan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri dianjurkan seorang makan terlebih dahulu. Ya, sebelum pergi salat Id itu disunnahkan dan dianjurkan makan sebelum pergi salat Idul Fitri. Kenapa? Untuk membedakan bahwa hari itu adalah hari bukan puasa. Kan sebelum Idul Fitri itu orang puasa terus, 30 hari tidak makan, tidak minum. Di waktu pagi-pagi enggak ada orang makan. Nah, maka sebelum pergi salat Idul Fitri Nabi SAW menganjurkan untuk apa? Makan. Nah, beda Idul Adha. Idul Adha itu anjurannya tidak makan. Nanti makan setelah apa? Setelah sholat. Dan setelah sholat apa yang dilakukan? Menyembelih. Kenapa dianjurkan segera menyembelih? Ya, karena mau makan. Cocok tidak itu? Ya, cocok sudah. Karena mau makan. Nah. Adapun Idul Fitri sengaja diakhirkan, hikmahnya apa? Ya, hikmahnya itu juga jelas, agar supaya pembagian zakat masih bisa dibagikan kepada kaum muslimin. Ya, kan pembagian zakat itu ada waktu mubah, ada waktu afdal, ya, waktu utama, dan ada waktu wajib. Ya, ada waktu wajib. Itu dibahas di pembahasan sedekah fitri, ya, dibahas di pembahasan zakat fitri. Iya. Dan akhir dari membayar zakat fitri sebelum orang salat. Maka kenapa diakhirkan salat Idul Fitri? Supaya masih ada waktu untuk membagikan zakat. Bagi orang yang tidak sempat kemarin, tidak sempat tadi malam, maka dibagikan ba'da salat subuh kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Makanya diakhirkan salat apa? Idul Fitri. Iya. Sunnah yang kedua, ya, sunnah yang kedua kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fil fitri khasatan qabla shalah bitamratin witran, disunnahkan dia memakan kurma pada salat Idul Fitri secara khusus. Sebelum salat dianjurkan untuk makan kurma dengan beberapa kurma, yang penting witir, ganjil. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW la yakdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Adalah Nabi SAW tidak keluar melakukan salat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma. Dalam riwayat yang lain kata Anas, yakuluhunna witran, Nabi memakan ganjil. Ini sunnah, ya. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah Ta'ala itu Maha Esa, Maha Tunggal, dan mencintai yang ganjil-ganjil. Jelas ini? Jadi kalau dia makan kurma 1 bisa, mau 3 juga bisa, lebih daripada itu bisa, ya. Ini kita katakan hukumnya apa? Sunnah. Kalau dia tidak punya kurma, ya makan yang lain, burasa yang banyak, tidak apa-apa, yang penting makan.
Jelas ya? Ya, bisa makan ayam, makan burasa, makan sop ayam, terserah dia. Yang penting makan sebelum sholat. Untuk apa? Hikmahnya saya kira jelas. Ya, karena hari itu adalah hari berbahagia, hari berbuka. Ya, hari berbuka. Taib. Termasuk di antara kandungan fitr adalah berbuka ya. Berbuka itu di antara makna fitr. Iya. Dalam hadis yang lain, karena Nabi SAW yaumul fitri la yakhruj hatta yat'am. Beliau tidak keluar, Nabi SAW tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan. Wa yauman nahar la yat'am, dan pada hari Idul Adha beliau tidak makan hatta yarji, sampai beliau pulang. Ada sunnah yang ketiga, sunnah pada hari Id adalah kata Sa'di wa ayyatanadhaf, hendaklah dia yatanadhaf. Yatanadhaf ini mandi ya, bersih-bersih, bersihkan badan ya. Jadi lainnya yatanadhaf, lainnya yatatayyab. Yatanadhaf itu membersihkan badan, bersih-bersih, bahasa kita mandi ya. Ya, hanya saja tidak ada yang warid dari Nabi SAW hadis yang marfu dikatakan beliau mandi pada hari Id. Tidak ada hadis yang marfu ya. Yang ada hanyalah sabit dari perbuatan para sahabat, dinukil dari Ibnu Umar, dinukil dari Ali. Dua orang ini hadis mauquf ya. Hadis yang mauquf Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dinukil beliau mandi pada hari apa? Hari Id. Sallallahu ta'ala bisa dijadikan dalil. Ini kebanyakan para ulama menjadikan dua itu sebagai dalil sunnah mandi. Yang keempat, wa yatatayyab laha, memakai minyak wangi untuk menghadiri salat Id. Saya kira ini jelas ya. Ya, semakin banyak perkumpulan kaum muslimin, maka semakin afdal seorang itu menghadirinya dalam kondisi bersih dan harum. Karena tujuannya dia mau berkumpul. Kan tidak bagus itu kalau orang berkumpul, orang datang tidak mandi, bajunya tidak dicuci ya, bau badannya tidak enak, tentu kan mengganggu kaum muslimin ya. Jadi mandi pakai minyak wangi, saya kira jelas. Yang kelima, yalbas ahsana thiyabi, menggunakan pakaiannya yang paling terbaik pada hari Id, sama dengan Jumat kemarin ya. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, ini ayatnya sudah kita jelaskan tafsirnya. Zinatakum yakni as-thiyab, masjid artinya apa? As-shalah. Khudhu zinatakum yakni khudhu thiyabakum, ambillah pakaian kalian untuk menutupi aurat kalian ya, untuk menutupi aurat kalian. Inda kulli masjid, setiap kali kalian mau salat ya. Ayat ini sebenarnya berkenaan tentang orang-orang musyrikin ya. Ayat ini berkenaan sebenarnya tentang orang musyrikin ya, karena orang musyrikin itu mereka di Ka'bah itu kalau tawaf harus pakaian yang dipakai adalah pakaian yang dari mereka, pakaian dari mereka. Kalau ada orang yang datang dari luar tidak mendapatkan pakaian, maka tidak boleh dia tawaf dengan pakaian yang dia bawa dari luar, tidak suci kata mereka. Ini aturannya orang musyrik dulu ya. Ya, sebelum Nabi pakaiannya tidak boleh dipakai karena pakaian mereka tidak suci, kotor. Maka mereka suruh ganti beli yang ada pada mereka. Kalau tidak mampu beli, nggak ada pakaian yang lain kecuali pakaian yang dia bawa dari luar, sementara pakaian dari luar itu tidak boleh dipakai, dan tidak mampu juga dia beli, maka dia tawafnya telanjang, tidak boleh pakai pakaian telanjang, urian. Jadi tawafnya telanjang, la ilaha illallah. Orang musyrikin dia faham itu ibadah. Begitulah beribadah. Masa orang beribadah tidak pakai baju, tidak pakai celana? Iya kan? Nah, ini hilang urat malunya ini ya. Kalau begini. Maka setelah itu Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambil pakaian kalian, disuruh tutup aurat ya kan. Jadi ayat ini sebenarnya kaitannya tentang perintah menutup apa?
aurat. Cuma perintah menutup auratnya, kata Syekhul Islam, Allah takbir dengan kalimat zina. Jadi ini luar biasa nih ayat ya. Perintah menutup aurat tapi menggunakan pakaian yang paling bagus. Khususnya di waktu-waktu ketika kaum muslimin itu berkumpul seperti salat Id dan salat Jumat. Walaupun ini sebenarnya ayat ini berlaku juga untuk salat apa? Wajib. Tapi khususnya lagi kalau berkumpul, karena berkumpul itu kita lebih membutuhkan bau yang sedap. Kalau berkumpul ada yang bau kakinya bau, ada yang ketiaknya bau, ya jelas mengganggu. Naam. Dan hadis tentang anjuran untuk menggunakan pakaian yang indah pada hari-hari Id, Jumat itu hadisnya sudah berlalu. Hadisnya Umar ya, yang melihat ada pakaian hullah dijual, kemudian Nabi SAW berkata, innama hadhihi libasun man la khalaqalah, sesungguhnya libas pakaian ini adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak memiliki bagian pada hari kiamat ya. Nabi tidak mengingkari tujuan Umar ya, sudah kita bahas, dan Nabi hanya mengingkari jenis pakaian yang ditunjukkan, yaitu pakaian hullah. Kemudian wa yadhhab min tariq wa yarji min akhar. Ini kalimat ini maksudnya kalau disimpulkan mukhalafatut tariq. Jadi kalimat ini tadhhab min tariqin, dia datang dari jalan yang satu, wa yarji min akhar, dan dia kembali di jalan yang berbeda. Maksudnya mukhalafatut tariq, menyelisihi jalan, pergi dan pulang. Ini PP-nya lewatnya berbeda, perginya lain, kembalinya pulangnya lain. Kalau dia pergi sholat Id, itu kan disunnahkan berjalan kaki ya. Disunnahkan apa? Berjalan kaki. Iya. Kalau dia jalan di jalan A, nanti pulang di jalan B, begitu. Itu sunnah. Ya, tujuannya saya kira jelas, karena semua jalan yang kita lewati pergi sholat itu akan jadi apa? Saksi. Jadi saksi bahwa kita pernah lewat, pergi beribadah lewat jalan itu. Maka dia berpindah dari jalan yang satu kepada jalan yang lain, supaya semakin banyak yang semakin banyak jalan yang bersaksi. Nah, itu perbuatan Nabi SAW. Karena Nabi SAW idza kana yauma id khalafat tariq, dalam hadis Bukhari ya, adalah Nabi SAW apabila beliau pergi salat Id, beliau khalafat tariq, menyelisihi jalan ya. Kalau ada dua jalan, nanti jalan A pergi, jalan B kembali. Tapi kalau tidak ada jalan yang lain, satu jalan saja, maka dia jalan di sebelah kiri ketika berangkat, nanti dia jalan ke sebelah kanan ketika pulang. Nah, begitu. Difaham ya? Itu makna khalafat tariq. Ya, kalau jalannya sempit, lorong-lorong, ya sebelah kiri pergi, sebelah kanan kembali. Pokoknya mukhalafatut tariq. Dan ini sunnah ya, tidak wajib. Jangan dibebankan sekali diri. Kalau memang itu susah ya. Kalau misalnya sebelah kirinya jalannya bagus, sebelah kanannya got atau banjir, tidak mungkin dia lewat di banjir-banjir. Dia lihat kondisi saja, jangan dibuat sulit. Ya, taib. Dan ini kata para ulama, mukhalafatut tariq ini khasatun bil id ya. Itu catatan. Mukhalafatut tariq, jalan pergi dan kembali dibedakan, diusahakan berbeda. Ini khusus untuk salat Id. Karena ini bentuk ibadah ya. Jadi menjadikan mukhalafatut tariq ini dijadikan sebagai bentuk ibadah itu berlaku hanya pada salat Id. Tidak boleh dikiaskan untuk salat Jumat dan tidak boleh dikiaskan untuk salat wajib. Kenapa? Karena ibadah itu tauqifiyah. Tidak boleh kita bikin-bikin ya. Oh, kita pergi salat Jumat mukhalafatut tariq, lewat jalan kiri, nanti kembali ke yang kanan. Sama Id, tidak boleh dikiaskan. Ibadah itu tidak boleh kita berhujjah dengan kias, tidak bisa. Difaham ya? Yang ada kias itu berlaku dalam bab fikih, bab ahkam. Adapun ibadah, akidah, tidak ada kias dalam. Tidak ada kias-kias itu dalam akidah. Akidah itu dalilnya jelas, makanya akidah itu tidak ada khilaf. Ibadah juga tidak ada khilaf. Ya, adakah khilaf? Salat duhur 4 rakaat, khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 3 rakaat, yang 4, tidak ada. Salat 5 waktu wajib, ada khilaf? Tidak ada khilaf. Ibadah. Ya.
Jadi tidak ada kias masuk dalam bab akidah dan masuk dalam bab apa? Ibadah. Enggak ada kias-kias. Justru kias inilah yang menjadi penyebab orang berbuat syirik dan orang berbuat bid'ah. Karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, awwalu man qasa iblis. Orang yang paling pertama berkias adalah iblis. Ya. Jadi ibadah tidak boleh kias-kias. Kapan orang berkias terhadap perintah dan larangan, ya, maka dia akan bikin syirik, dia akan bikin bid'ah. Iya, tayyib. Kemudian sifat salat Id. Lanjut pembahasan sifat salat Id, tata cara salat Id. Kata Sa'di rahimahullah, fa yusalli bihim rak'atain. Lalu Nabi SAW salat mengimami kaum muslimin 2 rakaat. Ini sifat salat Id. Tidak ada azan, tidak ada salatnya 2 rakaat, ya. Salatnya 2 rakaat. Bila azanin wala iqamah. Tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Naam. Dan ini semuanya ijma', ya. Ijma' para ulama bahwa salat Id, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, semuanya 2 rakaat. Itu ijma' para ulama. Dan 2 rakaat juga ijma' para ulama. Ya. Datang dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW salat pada Idul Fitri 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Beliau tidak salat sunnah sebelumnya dan tidak salat sunnah ba'daha. Jadi tidak ada salat sunnah rawatibnya itu Id. Tidak ada rawatib qabliyah, tidak ada rawatib ba'diyah. Kecuali kalau dia salat Idnya di mana? Di masjid. Karena ada uzur. Ya, karena ada uzur. Kalau ada uzur hujan deras, tidak mungkin dia salat Id di lapangan, maka boleh dia masuk ke masjid salat Id karena ada uzur. Boleh dia masuk masjid. Dan tentunya kalau dia salat Id di masjid, masuk masjid, dia harus tahiyatul masjid. Adapun hadis ini Ibnu Abbas berkata tidak ada salat sunnah sebelumnya, tidak pula setelahnya. Itu karena salatnya di lapangan. Summa atan nisa wa ma'ahu Bilal. Ya, setelah Nabi SAW salat dan beliau berkhutbah, kata Ibnu Abbas, Nabi mendatangi para wanita dan ditemani oleh Bilal. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk bersedekah, ya, sehingga para wanita itu melemparkan gelang-gelang mereka melemparkan anting-anting mereka, maksudnya emasnya, ya, emas dan perak mereka sedekahkan. Karena hadisnya ini sebenarnya panjangnya, jadi Bilal itu dia hamparkan sorbannya. Kisahnya ketika Nabi berkhutbah salat Id, Nabi menyangka para ummahat tidak mendengarkan khutbah karena ummahat di belakang, ya, para sahabat di depan semua. Di zaman itu tidak ada apa? Mikrofon. Kalau sekarang mikrofonnya jelas, ya. Kalau orang bicara sini, orang 1 kilo di belakang pun dengar. Kalau ada speaker. Jadi Nabi menyangka tidak mendengarkan para ummahat. Nabi pergi ke belakang, Nabi kasih khutbah khusus. Jadi khutbah ini jangan dikiaskan, ya. Oh, Nabi pernah khutbah khusus untuk ummahat setelah khutbah Id. Kita kasih khutbah juga khusus. Ya, ini sebabnya kalau tidak dengar. Kalau antum sudah pakai mikrofon, tak perlu kasih khutbah khusus. Jelas? Ya, dan Nabi mendatangi mereka secara khusus, dikasih tausiah. Nabi perintahkan mereka bersedekah. Ya. Karena kebanyakan para wanita itu masuk neraka. Nabi mengatakan, sesungguhnya saya melihat kalian kebanyakannya penduduk neraka. Maka Nabi perintahkan bersedekah. Kenapa Nabi perintahkan bersedekah? Karena antara bersedekah hubungannya dengan neraka itu sangat erat. Hadis-hadis menyebutkan tentang azab neraka itu sering digandengkan dengan amalan sedekah, ya. Antum tahu hadis-hadisnya, ayat-ayatnya banyak, ya. Iya. Coba lihat ayatnya itu yang orang yang sudah meninggal. Ya. Apa ayatnya ini? Fa as-saddaqu akum minas salihin. Ya kan? Seandainya bisa dikembalikan ke dunia, ya kan? Maka dia akan apa? Bersedekah. Kemudian hadisnya Adi bin Abi Hatim.
ya, manusia nanti dihisab pada hari kiamat dan dia akan diperlihatkan neraka. Lalu kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Itu kan hubungannya dengan neraka juga. Bentengilah diri kalian dari api neraka, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong korma. Ini dalil kata para ulama, kata Ibnu Utsaimin, as-sadaqah walau qalilan tunji minan nar. Sedekah itu walaupun sedikit bisa menyelamatkan dari neraka. Dan juga hadis ini, perempuan banyaknya penduduk neraka. Setelah itu Nabi berkata, bersedekahlah kalian. Apa hubungannya? Ya karena sedekah memang itu adalah sebab yang sangat besar menyelamatkan dari azab neraka. Ya, sebab sangat besar mengantarkan orang ke surga dan sebab yang bisa menjaga dari azab neraka. Maka Nabi perintahkan bersedekah. Maka mendengarkan wejangan Nabi ini bersedekah, para wanita itu tidak tanggung-tanggung. Dia lepaskan gelang-gelang emas mereka, dia lepaskan anting-anting mereka, kemudian dilemparkan di sorbannya siapa? Bilal. Bilal membentangkan sorbannya, mereka melemparkan emas mereka untuk disedekahkan. Ya, ini sikhabah. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu di zaman Nabi SAW itu ada yang pakai anting-anting. Ini hadisnya. Karena ada yang bertanya, apa hukumnya tindik telinga? Ya, ya hukum tindik telinga mubah, boleh saja. Karena bentuk dari bentuk berhias bagi perempuan. Yang masalah itu kalau laki-laki. Laki-laki juga kasih tindik telinganya sini. Nah, ini preman namanya. Ya kan? Yang ada itu adalah perempuan. Yang ada lagi yang di hidungnya dicocok, dikasih tindik juga, dikasih anting-anting di hidungnya pas di tengah, seperti cocok sapi. Yang biasa melakukan ini ya orang luar, bukan di negeri kita ya, di tempat lain ya, di tempatnya orang-orang luar negeri ada yang berbuat seperti itu ya. Dan itu dianggap bentuk berhias ya. Wallahu alam, apakah itu boleh atau tidak, itu dibahas oleh para ulama. Tentang menindik hidung dibahas oleh para ulama, tentang untuk hukum ditindik itu hidung ya. Kalau bisa memberikan mudarat ini jelas tidak boleh. Wallahu alam. Kemudian kata beliau, bila adzan, tidak ada azan dan tidak ada qomat. Ini hadisnya disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah, sallaitu ma'a Rasulullah SAW al-idain ghairu marrah wala marratain bighairi adzan wala iqamah. Saya salat bersama Nabi SAW, salat Idul Fitri, Idul Adha, bukan sekali, bukan dua kali, bahkan berulang kali, tidak ada azan dan tidak ada qomat. Jadi sekiranya jelas ya, jangan ditambah azan dan qomat. Ya, kemudian di sini beliau menjelaskan takbir. Yukabbir fil ula sab'an bi takbiratil ihram. Takbirnya yang pertama, maksudnya di rakaat pertama, takbirnya sebanyak 7 kali takbir. Ya. Sebanyak 7 kali takbir bersama dengan takbiratul ihram. Jadi totalnya semuanya 7. Ya. Totalnya semua 7. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berarti tambahan takbirnya berapa? 6. Karena sab'an bi takbiratul ihram, 7 bersama dengan takbiratul ihram. Wa fi tsani khamsan siwa takbiratul qiyam. Sedangkan takbir yang kedua 5 kali takbir selain takbiratul intiqal. Takbiratul qiyam maksudnya takbiratul intiqal. Jadi 6 kali takbir. Takbir intiqal dulu, pas bangkit berdiri ke rakaat kedua Allahu Akbar, setelah takbir 5 kali. Gitu maksudnya. Jadi takbir yang pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali. Yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Ini saya bahas pada pertemuan akan datang. Saya akan rinci masalah ini karena masalah ini banyak khilaf. Ya, banyak khilaf. Terutama yang pertama tentang takbir yang pertama sebanyak 7 kali dan takbir yang kedua sebanyak 5 kali. Sebenarnya itu hadisnya sahih ya, cuma para ulama yang berbeda ijtihad dalam memandang hadis itu. Ada yang berpendapat 8 kali juga. 8 kali maksudnya takbiratul ihram yang pertama, setelah itu takbir 7 kali. Jadi ada namanya takbiratul intiqal, ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbir az-ziyadat. Takbir az-ziyadat, takbir tambahan. Nah, kalau ini 7 semua. Karena dia menghitung takbir
takbiratul ihram, berarti takbir tambahannya berapa? 6. Ya, kalau pendapat yang lain takbirnya 7 kali selain daripada takbiratul ihram. Sebenarnya hadisnya itu takbirnya 7 kali, jelas. Cuma ada yang mengatakan takbir 7 kali ini masuk takbiratul ihram. Sebagian ulama berjihad takbir 7 kali ini selain takbiratul ihram. Difaham ya? Iya. Sama dengan yang kedua, takbir 5 kali. Takbir 5 kali ini juga ya, seperti ini. Ya, ini sudah benar ya di sini ya. Selain takbiratul intiqal. Sama dengan pendapat yang kedua tadi yang saya sebutkan, takbirnya 5 kali itu selain takbir intiqal. Nah, itu mau dibahas. Kemudian tentang masalah hukum mengangkat tangan. Apakah mengangkat tangan setiap kali takbir? Nah, itu terjadi khilaf. Setelah itu bacaannya lagi. Bacaan setiap kali takbir, Allahu Akbar. Adakah bacaan atau tidak? Itu khilaf juga. Ya. Insyaallah taala masalah ini akan saya bahas pada pertemuan akan datang. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.